bra, pembungkus dada, atau dalam kasarnya wadah susu atau lebih umum dikenal dengan sebutan kutang. Sebenarnya pembungkus dada ini secara konsepnya sudah mulai dikenal pada abad ketiga Masehi, yaitu pada zaman Romawi. Ketika itu, para perempuan Romawi menggunakan semacam kain perban gitulah untuk membebat dadanya ketika mereka sedang berolahraga. Ya, mungkin ketika mereka berolahraga agak sedikit mengganggu. Jadi supaya tetap tidak menggantung gitu ke sana kemari gitu kan. Jadi akhirnya ditopang agar diam, agar nyaman gitu. Nah, sementara cikal bakal bra dengan seperti yang kita kenal sekarang itu diluncurkan pertama kali di Paris, Prancis pada tahun 1889. Dibuat oleh seorang pengusaha pakaian bernama Hermine Cardole, bentuknya masih menyerupai korset. Nah, istilah bra sendiri itu dari kata Brazil yang pertama kali digunakan oleh majalah Vogue pada 1907. Meski cikal bakal bra itu sudah ada, tetapi pada masa itu perempuan-perempuan lebih suka menggunakan korset. Lucunya, kebiasaan menggunakan korset ini sempat dilarang di negara-negara yang terlibat Perang Dunia I. Mengapa? Saat itu industri militer di negara-negara yang terlibat perang tersebut sedang membutuhkan banyak logam. Ironisnya, logam-logam yang digunakan untuk industri korset ini dialihfungsikan untuk industri militer. Pada tahun 1917, secara khusus Ketua Dewan Industri Perang Amerika meminta para perempuan untuk meninggalkan kebiasaannya menggunakan korset. Alhasil, sebanyak 28.000 ton logam berhasil dialihfungsikan untuk keperluan industri perang. Jumlah itu ternyata jika dikalkulasikan ternyata cukup untuk membuat 2 buah kapal perang besar. Fakta lain adalah sebenarnya pada tahun 1910 seorang sosialita Amerika bernama Mary Phelps Jacob mulai memperkenalkan bra modern pertama yang kemudian baru dipatenkan pada tahun 1914. Sehingga ketika penggunaan korset dilarang, sebenarnya sudah ada nih bentuk bra modern sehingga bisa disubstitusi atau bisa digantikan sebagai alternatif untuk penyangga ataupun untuk pembungkus dada wanita. Nah, mulai 1920-an, bra dengan bentuk modern ini mulai diproduksi secara massal. Namun ada satu masalah, ketika itu diproduksi dengan ukuran yang sama. Tidak memperhatikan ukuran setiap individu wanita. Baru pada tahun 1922 atau 2 tahun kemudian, Ida dan William Rosenthal mulai menemukan dan merevolusi bentuk bra itu ke dalam berbagai ukuran yang kita kenal saat ini. Itu yang terdiri dari lingkar, linear, rusuk, dan ukuran volume dada. Lingkar dadanya ukurannya dan tadi volume dada itu cup size-nya dengan menggunakan abjad A, B, C, D seterusnya. Ukuran A itu sama dengan 8 ons cairan, ukuran B sekitar 13 ons, ukuran C 21 ons dan seterusnya. Kemudian
Bra menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan oleh perempuan-perempuan. Namun demikian, tidak semua perempuan setuju dengan adanya bra ini. Apalagi ketika mulai bermunculan para feminis yang mulai mengkritisi karena bra dianggap simbol pengekangan lagi bagi kaum perempuan. Nah, akhirnya sampai sekarang pun ada mereka yang memilih tidak mengenakan bra, dan ada juga yang tetap menggunakan bra. Lalu bagaimana BH dan yang kemudian dikenal dengan kutang masuk Nusantara? Nah, pada abad ke-19 menutup dada belum menjadi kelaziman di Indonesia. Kebiasaan mengenakan kutang ini konon diperkenalkan oleh kompeni Belanda. Jadi, menurut satu cerita begini, dalam proyek pembangunan jalan raya pos antara Anyer dan Panarukan, Belanda mempekerjakan budak-budak terdiri dari laki dan juga perempuan. Nah, Don Lopez, seorang pejabat Belanda ini melihat seorang budak perempuan bertelanjang dada, artinya tidak menggunakan penutup dada. Lalu Mang Lopez ini mengambil secari kain putih lalu memberikannya kepada budak tersebut sambil mengatakan kutang, kutang, kutang. Nah, itu dalam bahasa Prancis itu tulisannya CUTANT. Dalam bahasa Prancis ini artinya tutupi bagian penting kamu. Jadi kutang, kutang, kutang. Nah, akhirnya oleh para pekerja ini terdengar kutang. Begitulah awalnya, konon awalnya, sehingga dikenal di kita itu kutang. Jadi awalnya biasa karena perbedaan bunyi atau perbedaan bahasa. Maksudnya tutupi bagian penting kamu. Akhirnya ditutup. Dan BH sendiri merupakan singkatan dalam bahasa Belanda. Tulisannya Bushouder. Saya kurang bisa melafalkannya. Tulisannya Bushouder yang berarti juga penopang dada. Itulah sejarah asal usul BH dan dalam istilah kita kutang, sehingga sampai sekarang dikenal. Teman-teman mau pakai silahkan, enggak juga ya enggak apa-apa. Yang jelas kita kaum lelaki punya satu keahlian, mesti punya satu keahlian, yaitu bagaimana caranya bisa membuka dengan satu tangan. Oke, yang terakhir bercanda. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode asal usul berikutnya. Saya Jajan.